Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Oke guys, jadi Mimin dan tim udah nemuin manhwa yang akan kami angkat. Judulnya itu Carnivorous Hunter. Nah, jadi inti ceritanya ada seorang anak muda yang hidupnya sebagai seorang guide. Ia memilih pekerjaan itu bukan karena nggak ada pekerjaan yang lebih bagus ya, tapi memang keadaan yang membuatnya mengambil jalan itu. Nah, anak muda ini bernama Son Woo. Oke, kita masuk ke dalam prolog dari manhwa ini. Di sebuah gurun pasir, terdapat seorang wanita yang telah tersungkur lemah ditemani oleh seorang pria. Wanita itu berkata dengan sisa tenaga yang ia miliki, "Ketua tim, sudah tak ada gunanya sekarang. Sebelum terlambat, tolong ambil skill teleportasiku. Aku sudah tahu segalanya. Kau sebenarnya adalah seorang... Tolong hiduplah dengan skill teleportasiku." Ucap dari wanita itu sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Sesuai permintaan dari wanita itu, pria yang disebut sebagai ketua tim, ia pun melakukan sesuatu terhadap dirinya dan wanita itu juga. Seperti tak terjadi apa-apa, pria itu masih duduk menatapi wajah dari wanita itu. Nah, penasaran kan sama apa yang dibilang wanita itu barusan? Nih, Mimin spill deh sedikit. Aku tahu tentang semuanya. Siapa dirimu yang sebenarnya? Kau adalah pengguna skill karnivora yang mampu menyerap skill metahuman lainnya. Kumohon hiduplah Sol U. Oke, jadi sudah diungkapkan ya, kalau MC kita mempunyai skill yang bisa mengambil talent orang lain ketika mereka mati. Ya, mirip-mirip sama Your Talent Is Mine ya, kalau kalian tahu manhwa itu. Jadi sekarang kita sudah tahu sedikit tentang MC kita kali ini. Ia bernama Son Woo, dengan kemampuan yang ia miliki adalah mengambil kemampuan orang lain, atau di sini disebut dengan karnivora. Setelah menyerap kekuatan wanita itu, Son Woo pun langsung berteleportasi dan meninggalkan tubuh wanita itu di gurun pasir. Nah, itulah dia pengenalan sedikit tentang MC kita. Kalian pasti nanya ya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, Mimin ceritain asal-usulnya. Pada suatu malam yang tenang, muncul berbagai lubang di langit. Dari lubang itu, banyak binatang buas yang bukan dari dunia ini keluar. Akibatnya, jutaan orang di seluruh dunia meninggal atau terluka. Dan mereka yang tersisa dipisahkan dari keluarganya atau menjadi pengungsi. Negara-negara kuat mencoba menekan situasi dengan kekuatan militer. Tapi hanya saja, kekuatan itu masih tidak membuahkan hasil. Manusia biasa tidaklah berdaya melawan kekuatan binatang buas dari dunia lain. Manusia dikejar oleh binatang dan harus menghindari atau bersembunyi dari mereka. Kelaparan dan teror merajalela di mana-mana. Orang merasakan akhir dari dunia. Sudah 3 tahun sejak kemunculan binatang buas itu. Saat itulah metahuman muncul. Mereka mampu membunuh monster khusus yang bahkan negara kuat pun tidak mampu melakukannya, walaupun sudah menggunakan pasukan militer mereka. Dan jumlah mereka meningkat secara bertahap. Itulah awal dari serangan balik manusia. Para metahuman bergabung untuk menciptakan zona aman. Zona ini disebut dengan kota. Orang-orang yang tinggal di kota dapat menikmati kehidupan yang makmur lagi, sama seperti sebelum monster muncul.
Tapi di sisi lain, masih ada zona tidak aman yang disebut dengan padang gurun. Orang-orang di hutan belantara hidup dengan kekerasan anarki dan terus hidup dengan ketakutan akan kematian. Dan akhirnya, dunia dipisahkan menjadi zona aman dan zona tidak aman. Nah, begitulah asal-usul kehancuran peradaban manusia yang telah berlangsung 3 tahun lamanya. Sebelum akhirnya harapan untuk mengambil alih perdamaian lahir dari para manusia dengan kekuatan super atau yang disebut sebagai metahuman. Oke, sekarang kita keluar ke alur ceritanya ya guys. Di sebuah padang gurun yang terletak di kota Seoul, terdapat sekelompok orang yang sedang berkelana. Pada kelompok tersebut, ternyata ada seorang pemandu yang sering mengantarkan para metahuman untuk menelusuri gurun pasir. Pemandu itu hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan seperti metahuman pada umumnya. Itulah yang diyakini olehnya dan orang-orang lain. Seorang pemandu manusia biasa yang bernama Kim Son-woo. Nah, inilah dia ya guys, MC kita. Jadi di awal scene tadi itu kejadian di masa depan. Sekarang kita akan memulai ceritanya dari masa di mana MC mendapatkan kekuatannya. Jadi bisa dibilang manhwa ini adalah zero to hero. Hei pemandu, seberapa jauh lagi? Ucap seseorang dengan kasar. Son-woo pun menyuruh mereka untuk melihat ke atas. Kita sudah sampai di domain laba-laba kuningan. Ia pun menjelaskan kepada para kelompok metahuman itu. Laba-laba kuningan kelas 19 adalah target yang relatif mudah untuk diburu. Pertama, kalian memotong semua 8 kakinya, kemudian memotong kepalanya dan mengumpulkan hanya tubuhnya. Jika memungkinkan, mulailah dengan 2 kaki di depan. Karena itu metode serangan mereka. Terutama hati-hati dengan sarang laba-laba putih yang keluar dari mulutnya saat menyerang. Itu serangan yang fatal yang bisa langsung memenggal kepalamu jika kau kebetulan tidak memperhatikannya. Tapi di sini perkataan Son-woo pun dipotong. Aku sudah tahu itu dasar sialan. Tak ada gunanya kau bersikap keras di depan metahuman. Kau hanyalah manusia biasa, ucap dari seorang metahuman yang kurang ajar dan minta ditampol. Son-woo pun menyadari kehadiran sesuatu secara tiba-tiba. Dan dengan sigap ia menyuruh orang-orang untuk menghindar dan lalu menyelamatkan diri mereka masing-masing. Yah, inilah dia ya guys, sebuah jaring putih besar yang menuju ke arah metahuman itu. Son-woo yang dapat melihat pergerakan jaring itu langsung menyelamatkan metahuman di depannya. Apa yang kalian lakukan? Menjauhlah darinya, teriak dari Son-woo. Tapi para metahuman yang sudah merasa si paling hebat, mereka tetap berada di dalam posisi. Dan dengan pedenya akan menyerang laba-laba itu. Son-woo pun masih berusaha untuk memperingati mereka untuk pergi menjauh dari laba-laba itu. Akhirnya mereka pun tak memiliki kesempatan untuk menghindari laba-laba itu. Dan monster itu mulai menyerang dan mengeluarkan jaring putihnya. Dalam hitungan detik, jaring putih itu telah memakan satu korban. Percis seperti apa yang dikatakan oleh Son-woo mengenai cara menyerang laba-laba itu. Hei sialan, apa kalian hanya akan berdiam diri dan tak melakukan apapun, teriak dari Son-woo. Di sini Son-woo pun merasakan kejanggalan dengan kelompok metahuman satu ini. Level skillnya sangat rendah bila dibandingkan dengan level monster yang mereka hadapi. Ia pun teringat perkataan rekan kerjanya yang memberinya tugas untuk membantu para kelompok metahuman kali ini. Mereka adalah kelompok penyerang yang sudah mengalahkan monster level 18. Jadi tugasmu kali ini hanyalah memandu mereka dan mendapatkan banyak uang, ucap wanita itu.
Sun Woo pun memperingati kalau jaring putih itu akan keluar lagi. Nah, ini nih dia sok jagoan kita. Tanpa strategi yang matang, ia pun langsung menyerang laba-laba itu dengan pedangnya. Dan tiba-tiba aliran listrik yang sangat besar bermunculan. Melihat kejadian itu, Sun Woo pun bergumam. Itu adalah sebuah kemampuan listrik. Setidaknya ada hal yang benar mengenai mereka sebagai metahuman. Setelah laba-laba itu berhasil dilumpuhkan oleh aliran listriknya, ia pun menyuruh anggota lain untuk menyerang monster itu. Tapi lagi dan lagi mereka melakukan kebodohan. Padahal Song Woo sudah memperingati ya untuk memotong kakinya terlebih dahulu. Tapi yang mereka lakukan malah langsung menyerang tubuh laba-laba itu. Tak lama kemudian, laba-laba itu pun tersadar dan mulai menyerang balik para metahuman. Ternyata laba-laba ini adalah monster level 19. Tapi seharusnya hal itu tidak masalah bagi mereka yang katanya udah pernah mengalahkan monster level 18. Jadi sedikit info ya guys, semakin kecil level monster itu, semakin kuat monsternya juga. Satu persatu metahuman pun gugur karena kelalaian mereka sendiri. Si sok jagoan ini pun kembali mengambil alih dan mulai menyerang laba-laba itu. Tanpa ia sadari, kaki laba-laba satunya sudah berada tepat di belakang punggungnya. Dan ya udah tahu ya, pasti sok jagoan itu kalah telak. Coba aja mereka mau mengikuti perkataan dari Song Woo. Pasti nggak akan sebanyak ini ya korban yang berjatuhan. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, si sok jagoan itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia pun berhasil terlepas dan terjatuh tepat di sebelah Sun Woo. Dan yang tersisa sekarang hanyalah Sun Woo seorang. Pasukan penyerang penuh dengan pemula, semuanya mati. Dan aku satu-satunya yang tersisa. Bagaimana sesuatu seperti ini bisa terjadi? Seharusnya kan hari ini aku hanyalah sebagai seorang pemandu. Ada aja ya kerjaan tambahan buat MC kita. Scene pun berpindah ke suatu tempat di wilayah wilderness yang bernama Area 17. Baik, aku akan mengirimkan seseorang di sana, ucap dari seorang pria tua. Pria itu bernama Kim Buse. Ia adalah seorang manajer di Node Area 17. Dan wanita ini yang memberikan Sun Woo pekerjaan untuk memandu para metahuman bodong itu bernama Jamie. Ia adalah seorang resepsionis Node Area 17. Kim Buse menghampiri Jamie dan menyuruhnya untuk memberitahu tim Hunter Chansu untuk segera datang ke pusat pertukaran. Ia juga menyuruh Jamie memberitahukan Sun Woo untuk siap-siap setelah ia kembali dari tugas memandunya. Kembali lagi ke situasi Sun Woo yang sudah tak terkendali. Pasukan penyerang adalah pemula, kru telah dimusnahkan dan hanya aku yang tersisa. Jadi bagaimana sesuatu berakhir seperti ini, ucap dari Sun Woo. Tak ada pilihan lain, Sun Woo pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap melawan laba-laba itu. Jaringan putih yang diluncurkan oleh laba-laba itu dengan mudah dihindari oleh Sun Woo. Di saat Sun Woo melihat celah dari laba-laba itu, ia dengan segera menembakkan pelurunya ke arah badan laba-laba itu. Lah kok ternyata sok jagoan kita ini masih hidup ya guys. Udah sekarat gini, bisa-bisanya dia tetap merendahkan Sun Woo. Peluru itu tak akan bisa melakukan apa-apa. Dasar bodoh, ucap pria itu. Ternyata peluru yang ditembakkan Sun Woo menempel di tubuh laba-laba itu. Dan dalam hitungan detik, peluru-peluru itu pun meledakkan tubuh laba-laba itu. Si sok jagoan pun terkejut melihat senjata milik Sun Woo yang di luar prediksinya. Jika kau memiliki sesuatu seperti itu, sejak awal kenapa kau tidak menggunakannya? Sebelum kami semua mulai sekarat, protes darinya.
jika kalian sama terampilnya dengan yang kau klaim di peringkat. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jadi aku harus membuang peluru yang berharga karena sampah seperti dirimu. Perhatikanlah aku dengan baik, metahuman bodoh. Bahkan non-metahuman dengan peralatan dan pengalaman yang tepat dapat menghabisi hingga peringkat 19. Aku telah mengikuti ratusan perburuan sebagai pemandu sendirian. Jadi setelah kau menyerang kakinya, dan berikutnya adalah kepalanya, kalian gemetar di depan binatang buas yang hampir tidak dianggap. Peringkat kalian yang kau kirimkan itu palsu, bukan? Hewan salamander berjanggut peringkat 18 berganti kulit setahun sekali. Mengapa kau berpura-pura kalau kalian telah mengalahkannya? Kalian malah membawa kulit yang baru saja ia ganti. Sun U pun melanjutkan perkataannya. Nyalimu mengesankan untuk penipu seperti ini. Bahkan ketika perutmu tertusuk. Jujur, aku terkesan kalau kau memegang kaki depannya dan memukulnya kembali. Alih-alih membuang waktu untuk memalsukan kertas peringkatmu, kau seharusnya meluangkan waktu untuk meningkatkan skillmu. Dasar bodoh. Kau mengetahui harga untuk menipu Note, bukan? Sayang sekali, aku tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk menghabisimu. Meskipun aku sangat ingin menghabisi orang bodoh sepertimu. Tiba-tiba terdengar bisikan yang menyuruh Sun U untuk menghabisi orang itu dan mengambil talent miliknya. Suara apa barusan? Itu seperti ingin aku menghabisi orang di depanku ini. Tidak. Aku pasti salah dengar. Sesampainya Sun U di kantor area 17, ia langsung mendatangi Jamie. Jamie, kau berani membuangku dengan sampah seperti mereka. Tidak ada biaya untukmu dalam komisi kali ini. Dan mulai sekarang, beritahu aku semua informasi tentang klienku. Aku sudah lelah sekali. Jika bukan karena manajer cabang, aku pasti sudah memutuskan hubungan dengan area 17. Jamie pun menanggapi ucapan Sun U dan ia berkata, bahkan jika kau tidak bermaksud seperti itu, para metahuman sensitif karena pemandu yang terus bergerak di sekitar area. Sial, metahuman ini, metahuman itu, metahuman semuanya. Aku sangat muak dengan kata-katamu itu, Jamie. Kau seolah-olah mengagung-agungkan semua metahuman. Tiba-tiba seseorang datang dan langsung meninju Sun U di bagian pipinya hingga ia terpental. Sambil menahan Sun U, ia berkata, metahuman itu ada di sini. Haruskah aku menghabisimu seperti apa yang kau minta? Ini ada lagi ya, orang yang sok jagoan datang. Siapapun yang terkait dengan Note dapat bertindak sebagai perwakilan dari guild dan dapat menggunakan nama Note bila diperlukan. Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan anggota yang terkait dengan Note akan ditafsirkan sebagai serangan terhadap Note. Apakah kau tidak tahu aturan dari Note itu? Untuk anggota Note metahuman harus menyerang anggota Note non-metahuman. Apakah kau yakin kau akan baik-baik saja dengan dihukum karena ini? Wanita ini bernama Park Eun-jung. Ia adalah seorang hunter dengan kemampuan penglihatan yang mampu melihat jarak jauh. Hunter Eun-jung adalah seorang metahuman dengan level 17. Di sini dijelaskan kalau Note merupakan satu-satunya guild yang bekerja untuk menjaga perdamaian di tanah yang disebut dengan hutan belantara atau wilderness. Para anggota Note bekerja untuk menciptakan tempat yang aman bagi umat manusia untuk bertahan hidup.
dan menerima permintaan seperti berburu binatang iblis. Metahuman yang menantang Son-woo bernama Kim Song-hu. Ia adalah hunter yang memiliki kemampuan fisik, sama seperti Eun-jung. Ia adalah metahuman level 17. Song-hu pun melepaskan genggamannya dan Song-woo terjatuh ke lantai dengan cukup keras. Eun-jung pun mendekati Song-woo dengan rasa khawatir dan menanyakan jika ia baik-baik saja atau tidak. Jia baru aja ketemu, udah mulai perhatian. Apakah kalian sudah saling kenal? Song-woo dan Eun-jung, manajer cabang, sudah menunggu kalian. Kau Song-woo juga ikut dengan kami, ucap dari salah seorang pria yang masuk ke ruangan itu. Nah, pria ini bernama Jang Chan-so. Ia adalah ketua tim dari tim Marlin Area 17. Tim Marlin telah dikumpulkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Gumam dari Son-woo. Ketua Chan-so pun menjelaskan kalau mereka mendapatkan permintaan dari Gwamyeong untuk melindungi tembok penghalang. Beatrice adalah hunter yang menjaga tembok penghalang saat ini. Ia sekarang sedang pingsan dan selama ia beristirahat hingga sembuh, mereka diminta untuk bertindak sebagai umpan selama penghalangnya hilang. Sepertinya ia terlalu memaksakan dirinya. Rumor mengatakan kalau ia tak bisa tidur akhir-akhir ini, ucap dari ketua Chan-so. Manajer cabang Busik pun menambahkan kalau pihak Gwamyeong telah putus asa. Ia tahu kondisi mereka sedang terpuruk karena reward yang mereka berikan jika tim Marlin berhasil menyelesaikan misi mereka. Reward itu berupa janji mereka untuk memberikan kewarganegaraan bagi tim. Jadi kewarganegaraan yang dimaksud itu kalian bisa ya tinggal di kota. Di kota itu tempat yang sangat aman. Tanpa basa-basi, Son-woo pun langsung mengiyakan misi kali ini. Eun-jung juga mengiyakan misi ini dengan alasan hanya untuk berkesempatan mengunjungi kota. Terakhir, Song-woo juga menerima misi kali ini dengan alasan kewarganegaraan sebagai taruhannya. Di sini ketua Chan-so pun menyuruh mereka untuk bersiap-siap dan berkumpul di pintu keluar di sebelah barat daya. Tepatnya besok pada pukul 6 sore. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Son-woo yang berada di dalam kamarnya. Ia pun berkata dalam benaknya. Di sini terlihat ia sedang menulis sebuah catatan dari salah satu kota terbesar. Kota itu dibangun kembali setelah kehancuran dunia. Ya, kota itu bernama Gwamyeong. Di pinggir kota ada medan energi inti yang menghentikan semua binatang iblis memasuki kota. Di sini dijelaskan kalau kota Gwamyeong memiliki sebuah penghalang yang disebut sebagai medan energi inti. Penghalang ini telah dipertahankan oleh metahuman dengan level tinggi yang bernama Beatrice dalam beberapa dekade belakangan ini. Namun masalah dalam kesehatannya pada akhirnya menghasilkan masalah lain, yaitu penghalangnya hancur. Di sini kita bertugas untuk memastikan pekerjaan kita sampai dia benar-benar sembuh dan kembali. Jika binatang iblis kelas S datang menyerang kota saat dia sedang pingsan, bahkan jika mayoritas warga adalah metahuman, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Kota memutuskan untuk mengubah taktik setelah mengalami tragedi seperti itu. Tanpa malu-malu, mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari orang-orang dari Wilderness. Selama ini, orang-orang Wilderness mereka abaikan untuk menyelamatkan orang-orang mereka sendiri. Ini sih kayak abis manis sepah dibuang ya. Keesokan harinya, mereka telah memulai perjalanan mereka ke kota Gwamyeong. Di sini mereka telah berdiskusi mengenai rute yang akan mereka lalui. Son-woo pun mengatakan kalau mereka tidak akan mengambil rute seperti perjalanan terakhir kali, karena ia mendengar rumor kalau di sana terdapat iblis kelas S, yaitu
gargoyle berjanggut. Jadi mereka akan melalui jalan yang menghindari iblis di atas level 11. Di tengah perjalanan Son Woo tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Ia menyuruh mereka untuk tidak berkata sepatah pun. Ternyata di sini Son Woo menemukan sebuah jejak kaki dari seekor monster. Ia kemudian menyuruh Hunter Eunjung untuk menggunakan kemampuan penglihatannya untuk memantau area sekeliling mereka. Son Woo pun menjelaskan kalau jejak kaki itu adalah jejak kaki dari Hobgoblin. Mereka selalu bergerak secara berkelompok. Mereka melewati area ini dalam 15 menit terakhir. Monster itu memiliki indera penciuman yang mencolok, meskipun mereka pergi ke arah yang berbeda dari kita. Aku yakin mereka sudah mencium bau kita dan mengubah arah tujuan mereka. Eunjung pun membenarkan perkataan dari Son Woo melalui penglihatannya. Ternyata gerombolan Hobgoblin bergerak ke arah mereka sekarang. Son Woo di sini berkata, kita perlu membatasi jalur perjalanan mereka. Karena dua dari kita berempat tidak cocok untuk pertempuran. Ia juga menyuruh Hunter Song Hu untuk menggendong Hunter Eunjung selama mereka melarikan diri. Kemudian tim Marlin bergegas bergerak sesuai dengan instruksi dari Song Wu. Di sini Hunter Song Hu juga mengikuti instruksi dari Son Woo, meskipun ia terlihat sangat kesal karena diperintah oleh non-metahuman. Ya, dan inilah dia perwujudan dari Hobgoblin. Nggak nanggung-nanggung ya, mereka datang bergerombolan. Son Woo berkata dalam benaknya, binatang buas kelas 18, sekumpulan Hobgoblin. Satu Hobgoblin lebih lemah dari laba-laba kuningan kelas 19. Tapi mereka memiliki rasa kerja kelompok yang kuat. Jadi berbahaya saat mereka bersama. Dengan begitu, sekumpulan Hobgoblin dikategorikan sebagai kelas 18. Saat menghadapi mereka di area terbuka, sulit untuk melawan mereka bahkan sebagai seorang metahuman. Melihat kekuatan yang kita miliki saat ini, ada dua metahuman dari kelas 17. Tapi hanya satu yang memiliki skill tempur. Ada metahuman lain dari skill tempur kelas 10. Itu agak beresiko, tapi tidak buruk. Lebar jembatan sekitar 4 meter dan tingginya sekitar 7-6 meter. Jika ketua tim dan Hunter Song Hu mempertahankan tengah jembatan dengan baik, kita secara teoritis pasti menang dengan mudah. Nah, di sini Mimin suka ya, MC kita itu benar-benar pinter dan memperhitungkan segala aspek. Masalahnya adalah dua hal dalam pertempuran yang sebenarnya. Son Woo menyuruh ketua Chansu dan Hunter Song Hu untuk berada di barisan depan. Son Woo dan Eunjung akan berada di bagian belakang. Masalah pertama adalah Hunter Eunjung. Setiap kali terjadi pertempuran, dia hanya seorang metahuman non-tempur yang memberatkan yang perlu dilindungi. Melindunginya mengganggu konsentrasi dua metahuman tempur. Yang terbaik adalah membuatnya menghindari pertempuran dengan binatang buas. Dan masalah yang kedua adalah level skill yang hanyalah sebuah angka. Ketua tim Chansu dikatakan terkenal bahkan di distrik ke-17. Ditambah lagi Hunter Kim Sang-hu dan Hunter Park Yeon-jong masuk dalam tim Marlin baru-baru ini, sehingga skill pendukungnya belum diketahui. Ketua Chansu pun mulai menyerang gerombolan Hobgoblin tersebut. Begitu pula dengan Hunter Song Hu, mereka berdua mempertahankan barisan depan dengan cukup baik. Hanya saja yang tak mereka ketahui adalah ada satu Hobgoblin yang lolos sampai ke barisan belakang. Son Woo dan Eunjung pun dikejutkan dengan kehadiran Hobgoblin itu yang menyeret paksa Hunter Eunjung. Mengetahui kegaduhan yang terjadi di belakang, Song Hu pun berniat untuk mengalihkan pandangannya.
Tapi untungnya ia mau mendengarkan Song-woo untuk tidak mengalihkan fokusnya di baris depan. Tepat sebelum Hobgoblin itu menebas Hunter Yunjung, Song-woo dengan cepat menarik tubuh Hunter Yunjung. Ia pun berhasil menghindari tebasan dari Hobgoblin itu. Aku tak bisa mengharapkan dukungan dari anggota tempur dalam situasi ini. Aku harus mengakhiri ini dengan tanganku sendiri, gumam dari Song-woo. Sebagai seorang non-metahuman, cukup sulit bagi Song-woo untuk melawan Hobgoblin seorang diri. Tepat di belakangnya, Hobgoblin itu mulai mengayunkan kapaknya ke arah Song-woo. Untung saja Hunter Yunjung menikam monster itu dari belakang, sehingga Song-woo selamat dari tebasannya. Dengan kesempatan yang ada, Song-woo langsung menebas kepala monster itu hingga terputus dari tubuhnya. Setelah kejadian itu, Song-woo pun terjatuh lemas dan ia gemetaran. Bukan hanya aku gagal melindungi Hunter Yunjung dengan benar, aku juga harus mendapatkan bantuan, gumam dari Song-woo. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka lagi. Setelah sekian lama berjalan, Song-woo tersadar akan sesuatu. Ia kemudian menaiki sebuah dinding dan menyuruh yang lainnya untuk mengikutinya ke atas. Dan ternyata di depan mereka sudah terlihat Koba Gwameong. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk part kali ini. Gimana nih menurut kalian manhwa yang kami bawakan kali ini? Terima kasih ya yang sudah terus like dan komen. Jadi see you guys di next video.